ياي الحاج محمد بخيت 12 القرآن 14 إبراهيم @نصر الله PPNM تاريخ بث الفيديو 30 من ديسمبر 2014 مع مدة 40 دقيقة و16 ثانية. Please ask for permission. Ask that you be willing to re-upload this original video, which is only a continuation of the sire without reducing, adding or changing the content and anything else. قبل وبعد اطلبوا المغفرة والصفح بصدق. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا المحاضرة القادمة. Ibrahim. Surat yang ke-14 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Ibrahim. Surat Ibrahim ini Makkiyatun, diturunkan di kota Makkah atau diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayatuha thintani wa khamsuna ayat, dan ayat-ayat surah Ibrahim ini berjumlah 52 ayat. Surat yang ke-14 ini disebut dengan surat Ibrahim karena di dalamnya ada menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahim, manakala berkata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada, hai Tuhanku, jadikanlah ini negeri Makkah, aminah, aman, tentram. Wajnubni wa baniya, dan jauhkan aku dan anak-anakku an na'budal asnam, menyembah berhala. Ayat 35. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat akrab dengan kita sesudah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita beberapa kali menyebut nama Ibrahim ini, baik di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Bahkan ada salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, salawat Ibrahim, karena di dalamnya itu ada nama Ibrahim alaihissalam. Di dalam sejarahnya disebutkan ulida Ibrahim ba'da Adam alaihissalam bi 3,737 sanah di zaman Namrud bin Kan'an di Kusa Babil al-Iraq. Nabi Ibrahim itu dilahirkan sesudah Adam alaihissalam 3037 tahun. Jadi masa antara Adam dengan Nabi Ibrahim 3037 tahun. Nabi Ibrahim ini dilahirkan di masa Namrud bin Kan'an. Namrud ini adalah merupakan salah satu penguasa dunia, di mana waktu itu Namrud ini mengaku sebagai Tuhan. Namrud merupakan raja yang sangat zalim dan sangat angkuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan keperkasaannya, Allah menampakkan kekuasaannya. Allah hanya mengirim seekor nyamuk kepada Namrud yang punya ribuan tentara. Allah kirim seekor nyamuk
nyamuk masuk ke dalam hidung Namrud sampai ke utak, berhari-hari nyamuk menggigit utaknya Namrud, akhirnya Namrud mati. Allah menampakkan kekuasaannya melalui seekor nyamuk, bisa mengalahkan raja dunia, yaitu Namrud ini. Nah, Nabi Ibrahim dilahirkan pada masa itu di suatu tempat yang bernama Kusa di Babil, bagian negara Irak sekarang ini. Walu manikhtatan, Ibrahim itu adalah awal-awal manusia yang bersunat. Jadi dahulu kada dikenal ada khitan itu. Dahulu kada ada orang bersunat. Nabi Ibrahim inilah manusia pertama yang diperintahkan Allah untuk bersunat. Dalam riwayatnya ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ini diperintahkan Allah bersunat itu sesudah berumur 120 tahun. Ada mengatakan 80 tahun. Dan sidin menyunat seorang. Kenapa? Karena belum ada lagi tukang sunat. Terpaksa seorang menyunat. Awwalu man ikhtatan, Ibrahim adalah awal orang yang bersunat. Nah, sesudah itu manusia turun-temurun melaksanakan sunnah Nabi Ibrahim ini, fitrah Nabi Ibrahim ini, yaitu khitan. Sehingga sampai kepada syariat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, khitan ini masih tetap disyariatkan. Menurut Imam kita Syafi'i radhiyallahu an, bahwa bersunat itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan imam madhab yang lain seperti Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa bersunat itu wajib hanya untuk laki-laki, untuk perempuan tidak wajib. Jadi perempuan dasarnya disunat hanya kada jadi masalah. Yang wajib itu adalah laki-laki menurut mazhab Hambali. Kalau kita Syafi'i, bini-bini laki-laki wajib disunat. Nah, bersunat itu Ibrahim, orang yang pertama. Wa awwalu man labisan na'lain, dan Ibrahim ini adalah manusia pertama yang memakai dua sandal. Dahulu manusia kadang bersandalnya. Jadi Ibrahim ini adalah merupakan bapak peradaban manusia. Wa awwalu man labisa sarawil, Ibrahim manusia pertama yang memakai celana. Dahulu orang kadang berselawarnya. Qassa syaribah, dan Ibrahim awal manusia yang memutung kumisnya. Jadi kita bisa membayangkan dahulu orang berkumis kalau dipotong sepanjang-panjangnya si singut itu. Mulai masa Ibrahim ada syariat memotong kumis. Wa awwalu man qalama azfarah, Ibrahim adalah manusia pertama yang memotong kuku. Dahulu manusia ada Islam menatak kuku. Kayak apa panjangnya kuku itu. Wa awwalu man istaq, dan Ibrahim awal-awal manusia yang bersiwak. Wa awwalu man hajara minal anbiya, dan Nabi Ibrahim adalah awal-awal orang yang hijrah daripada para nabi. Beliau hijrah dari Irak ke Palestina ke Mesir, pernah tinggal juga di Mekah. Wa awwalu man istanja bil ma, dan Nabi Ibrahim adalah awal orang yang beristinja dengan air. Dahulu dengan batu-batuan, dengan daun-daunan. Wa awwalu man syab, dan awal-awal manusia yang beruban. Nabi Ibrahim manusia pertama nang beruban. Satu hari Nabi Ibrahim melihat ada uban.
bertanya, ya Rab, mahaza, apa ini hai Tuhanku? Rambut ada putih timbul. Orang ada dengan putihnya, seorang ada putih. Allah mewahyukan itu al-waqar, itu tandanya kemapanan, tandanya ketentraman, tandanya ketenangan. Artinya orang yang beruban itu orang yang sudah tentram, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mapan. Lalu Ibrahim berdoa, Rabbi zidni waqara, ya Allah tambahkan kepadaku kemapanan itu. Jadi Ibrahim awal manusia yang beruban. Dalam agama Islam, syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa uban itu adalah merupakan satu utusan daripada malaikat Israel. Artinya menandakan bahwa ini Israel sudah mulai mengirim pesan orang-orang yang ubanan itu, pesan singkat. Sehingga dimakruhkan kita mencabut uban itu. Karena apa? Karena itu uban tanda orang yang mantap, tanda orang yang sudah tentram, tanda orang yang sudah tidak menghiraukan lagi dunia, tanda syaibah, jangan kamu cabut itu uban. Apalagi disamir, mendustai orang itu. Uban disamir, itu mendustai orang. Andai kata itu perempuan yang besamir, kawin juga kita, boleh dibulikakan bini-bini itu penipuan. Di dalam hukum fikih. Hukum fikih mengatakan demikian, kalau kita kawin dengan seorang perempuan, hirang rambutnya, ternyata besamir, boleh dikembalikan. Kenapa? Itu menipu. Dicabut jangan, kata Rasulullah, la tantipus syaiba, jangan kamu cabut itu uban. Ma min muslimin yasibu syaibatan bil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidak ada orang Islam yang punya uban melainkan itu nantinya cahaya di hari kiamat. Wa kataballahu lahu hasanatan wa hatta anhu khati'ah, dan Allah tulis dengan uban itu satu kebaikan dan Allah gugurkan satu kejahatan. Rawahu Abu Dawud. Jadi makin banyak uban, makin banyak kebaikannya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sekali-kali mencabut uban itu. Karena itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim awal-awal manusia yang beruban. Wa awwalu man adhafa dhaifa, dan Nabi Ibrahim ini awal-awal orang yang menjamu tamu. Kalau tamu datang surungi makanan, surungi minuman, surungi apa, itu Ibrahim pertama. Dahulu kadang kalau tamu datangnya karena dia apa-apain. Maka karengan aja dahulu tuh. Nah, masanya Nabi Ibrahim kalau datang tamu, dijamu, diberi makan. Sehingga Nabi Ibrahim disebut sebagai Abu Dhifan, bapaknya tamu. Dan dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak mau makan sendiri kecuali besertanya ada orang yang menemani beliau makan. Bila disediakan makanan dan tidak ada orang, beliau mencari sampai berkilometer, beberapa kilometer, sehingga ada orang yang mengawani sidin makan. Nah, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Auhallahu ila Ibrahim, ya Ibrahim, innaka lamma sallamta malaka lid-difan wa ibnaka lil qurban wa nafsaka ila niran wa qalbaka ila rahman ittakhadnaka khalila. Firman Allah, wahai Ibrahim, manakala engkau menyerahkan harta kamu untuk menjamu orang, engkau serahkan anak engkau untuk disembelih, engkau serahkan diri engkau dilemparkan ke dalam api oleh Namrud, engkau serahkan hatimu kepada Tuhan,
ittakhadnaka khalila, maka kami jadikan engkau sebagai kekasih. Makanya Ibrahim disebut Khalilullah atau Khalilur Rahman. Dan kita jangan lupa bahwa di dalam kubur nanti salah satu yang ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir kepada kita adalah tentang Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Orang yang beriman akan menjawab, Al-Ibrahimul Khalil Abi. Nah, Ibrahim Al-Khalil itu adalah abahku. Abah apa? Abul Adyan, abah agama. Jadi Ibrahim ini abahnya agama. Adam Abul Bashar. Nabi Adam itu abahnya seluruh manusia. Rasulullah Nabi kita Abul Arwah, bapaknya segala roh. Kalau Ibrahim ini Abul Adyan, bapaknya agama. Dan tidak ada satu agama samawi yang tidak senang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim dipuji oleh orang Yahudi. Ibrahim dipuji oleh orang Nasrani. Ibrahim dipuji oleh orang Islam. Kalau Nabi yang lain, Nabi Musa dicaci maki oleh orang-orang Nasrani. Nabi Isa dicaci maki oleh orang Yahudi. Nabi kita demikian pula halnya. Nah, Nabi Ibrahim, semua agama samawi mengakui dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga orang Yahudi mengaku Ibrahim itu agamanya Yahudi. Orang Nasrani mengakui Ibrahim itu agamanya Nasrani. Sampai Allah menurunkan ayat bahwa Ibrahim itu bukan Nasrani, bukan Yahudi, tetapi dia Muslim, orang yang Islam. Para muhibbin rahimakumullah. Tuwfiya Ibrahim wa umruhu mi'ata sanah wa dufina bihibrun wa tuwfiya qablahu zawjahu Sarah wa Hajar. Ibrahim wafat dalam umur 200 tahun menurut sebahagian riwayat, dan beliau dimakamkan, dikuburkan di Hebron. Hebron itu bagian Palestina sekarang ini. Dan diwafatkan sebelum beliau wafat terlebih dahulu dua istri beliau, Sarah dan Hajar, lebih dahulu wafat daripada Nabi Ibrahim. Wa taraka 13 minal aulad, dan Nabi Ibrahim meninggalkan 13 orang anak. Pertama Ismail paling tua dari istri beliau Hajar. Yang kedua Ishak dari istri beliau Sarah. Nah, sisanya dari istri beliau yang bernama Qaturah binti Yaqtan dan Hujun binti Uhai. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi segala agama. Nabi yang dipuji disanjung oleh segala agama. Agama samawi khususnya. Wa idh qala Ibrahim, dan manakala berkata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Tuhanku, jadikanlah ini negeri aminah, aman. Makkah itu yang didoakan. Waktu Ibrahim membangun Baitullah, Nabi Ibrahim berdoa, hai Tuhanku, jadikan ini negeri aman. Dan dikabulkan oleh Allah. Aman dari apa? Aman daripada gempa. Aman daripada tufan. Aman daripada segala macam yang sifatnya azab Allah. Yaitu Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah itu adalah merupakan tanah yang paling mulia di muka bumi ini sesudah kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2-nya Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah berkata, wahai Makkah, engkau ini adalah paling baik bumi Allah dan paling disukai Allah. Makkah. Jadi Makkah itu
satu kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada Madinah. Makkah lebih utama daripada Madinah. Kecuali kubur Rasulullah itu lebih utama dari Mekah, bahkan daripada Aras. Kubur Rasulullah lebih mulia. Tapi kalau kota Madinahnya lebih afdal kota Mekah. Nah, oleh karena itu kota Mekah itu lebih afdal daripada yang lainnya, sehingga amal ibadah di kota Mekah itu digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan Basri berkata, "Saumu yaumin bi Makkah bi mi'ati alfin wa sadaqatu dirhamin bi Makkah bi mi'ati alfin wa kullu hasanatin bi mi'ati alfin." Puasa satu hari di Mekah sama dengan puasa 100.000 hari di lain Mekah. Puasa sehari di Mekah diberi nilai oleh Allah 100.000 kali di luar Mekah. Bersedekah 1 dirham di Mekah sama dengan 100.000 dirham di luar Mekah. Kita di Mekah berwakaf bersedekah 1.000.000. 100.000 juta di lain sama nilainya, pahalanya. Dan tiap-tiap kebaikan di Mekah itu digandakan dengan 100.000. Nah, itulah Mekah, kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan itu kota oleh Allah Subhanahu wa taala aminah, aman. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa demikian. Yang kedua doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku serta anak-anakku daripada menyembah berhala. Jadi berdoa untuk keselamatan kampung, berdoa untuk anak, itu merupakan sunnah, merupakan sesuatu yang diperintah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kampung kami ini kampung yang aman, yang tentram. Nah, itu meniru, mencontoh doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendoakan anak supaya anak ini jadi orang yang saleh, supaya anak jadi orang yang takwa, itu merupakan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan hanya anak yang dituntut selalu mendoakan kedua orang tua. Orang tua pun dituntut mendoakan anak. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Ini doa yang paling baik dibaca, apalagi dalam sujud sembahyang. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kami min azwajina daripada pasangan-pasangan kami, wa zurriyatina zurriyat kami, qurrata a'yun penyenang hati. Jadikanlah biniku, anakku penyenang hatiku. Itu amun nang laki berdoa, amun bini-bini berdoa, ya Allah jadikanlah lakiku dan anakku penyenang hati. Waj'alna lil muttaqin imama, dan jadikanlah orang-orang yang takwa pemimpin kami. Jadikanlah orang-orang yang takwa itu imam kami. Nah, itu doa. Jadi bukan hanya anak yang mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi orang tua pun dituntut untuk mendoakan anak supaya anak itu menjadi orang yang saleh, menjadi penyenang hati. Para muhibbin rahimakumullah. Surat Ibrahim ini sebagaimana surat Al-Quran yang lainnya banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia dan khususnya kaum muslimin dan muslimat. Antara lain, di dalam surat Ibrahim ini terdapat ayat yang sangat masyhur, yaitu wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat 7 surat Ibrahim. Ketika memberitahu Tuhan
Sungguh jika kalian itu bersyukur, aku tambah. Dan jika kalian itu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu kewajiban bagi tiap-tiap muslim dan muslimah.